warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan bukunya dikeluarkan, buku matematikanya. Kita masih pakai modul merah ini ya. Oke, Rizal bawa tidak bukunya? Modulnya di bawah? Oke, bagus. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Bab kemarin kan kita tentang turunan fungsi aljabar. Nah, untuk hari ini Ibu harap anak-anak bisa tetap semangat, tetap memperhatikan dengan baik. Apabila ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Bu, saya tidak paham sampai sini. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan materi ini, karena materi ini sangat penting yang nantinya juga akan masuk pada ujian nasional. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami semuanya? Kita langsung masuk ke materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya. Sekarang kita masuk ke halaman 39 ya. Ya, oke. Tentang limit fungsi aljabar. Oke. Nabila silakan dibaca untuk pengertian limit sendiri, Nabila. Ya. Oke. Limit itu apa anak-anak? Batasan atau biasanya disebut dengan yang mendekati. Di situ dituliskan lambang limit adalah seperti anak panah ya. Nanti Ibu akan tuliskan. Ada beberapa macam sifat-sifat limit. Antara lain di situ bisa dibacakan. Sulit Bu, itu seperti bacanya gimana Bu? Nah, bacanya itu seperti ini. Ibu tuliskan di sini ya. Oke, untuk lambang limit sendiri, anak panah seperti ini ya. Oke, ini bacanya mendekati, atau tadi biasanya disebut mendekatan. Misal ada limit X mendekati 2 dari 2X plus 1. Ini bacanya limit 2X plus 1 X mendekati 2. Seperti itu bacanya ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut untuk sifat-sifatnya itu ada berapa? Banyak Bu. Oke. Nanti anak-anak jangan khawatir itu sifat-sifatnya tertulisnya sepertinya rumit, tapi kalau kita sudah masuk ke contoh soal, insya Allah kalian pasti bisa memahami. Ibu kasih contoh soal beberapa di sini ada. Nah, untuk sifat yang pertama, di situ nanti Ibu di sini tulisnya untuk contoh soalnya saja. Nanti jika ada yang tidak difahami bisa langsung ditanyakan. Begitu ya anak-anak ya. Fahmi, lihat dibacakan untuk soal yang pertama. Di situ ada misalnya berapa? Contoh soal. Contoh yang pertama. Limit 3x kuadrat dikurangi 2x plus 2 untuk x mendekati 3. Seperti ini diperhatikan dengan baik. Kalau seperti ini kita bisa langsung substitusi. Nah, untuk limit sendiri yang penting terutama untuk sifat yang pembagian ya anak-anak ya. Kalau yang pembagian itu yang penting hasilnya itu tidak 0/0. Ini tidak boleh. Makanya kenapa ada banyak sifat-sifat itu, nanti kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalkan dengan mengalihkan akar sekawan, atau bisa nanti kita menggunakan pemfaktoran atau dijabarkan seperti itu. Nah, perhatikan. Kalau soal seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikan atau mengubah X dengan angka 3. Begitu ya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Kalau X ini sudah kita substitusikan dengan angka 3, otomatis tulisan limit ini tidak perlu ditulis kembali. Gimana Sari? Bisa dipahami? Nah, apa tadi kalau misalnya X-nya sudah digantikan atau disubstitusikan, berarti bagus.
bagus, limitnya tidak usah ditulis kembali, Ibu tulis di bawah sini ya. Berarti 3 kali pangkat 2 dikurangi 2, X nya diganti angka 3 plus 2. Berapa hasilnya? 3. Ini berapa? 9. 6 plus 2. Hasilnya Ibu taruh di sini ya. 3 kali 9 berapa, Budi? Ya, 27. 27 dikurangi 6 berapa? Ya, ditambah 2, 23. Jadi untuk limit 3x kuadrat dikurangi 2x plus 2, x mendekati 3, hasilnya 23. Gampang apa gampang? Oke. Sekarang kalian pilih deh mau contoh soal yang nomor berapa? Oke, nomor 9. Tapi di sini Ibu tulis contoh soal nomor 2 ya. Kalian pasti sudah merasa kesulitan karena di situ ada perbandingan. Soalnya dibaca, Ilham, limit x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8. Bener ya? Oke, untuk x nya mendekati 2. Nah, untuk soal seperti ini kita tidak harus langsung mensubstitusikannya, karena kalau kita coba mensubstitusi, lihat 2x kuadrat 4 dikurangi 5 kali 2 berapa? 10. Berapa? Min 6. Min 6 plus 6 berarti hasilnya 0. Di sini 2 kuadrat 4 tambah 4 8 dikurangi 8 0. Berarti saya tadi kan 0,0 kalau kita menggunakan substitusi. Nah, seperti Ibu tadi bilang, kita menggunakan sifat yang lain. Kita bisa menggunakan penjabaran. Masih ingat jabar-jabaran? Ibu tulis di sini ya, di sini saja. Nah, kalau ada x kuadrat, kita tulis dulu x di sini. Ingat-ingat. Bagaimana caranya? Untuk yang pembilangnya dulu. Berapa dikali berapa yang hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berapa, Ilham? Berapa? Negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2 berapa? Positif 6. Negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5. Bener ya? Oke, untuk yang bawah silakan Rini, berapa hasilnya untuk pemfaktoran ini? Ya, yang nomor itu, nomor 9 tadi. Berapa? Plus 4 negatif 2. Bener nggak? 4 kali negatif 2, negatif 8 plus 4 plus 2. Oke, bener ya? Kalau sudah seperti ini, kita bisa mencoretnya. Ini kan sudah sama x-2 dan x-2. Kita boleh coret, hasilnya berapa? 1. Berarti untuk limit x-3 per x plus 4 untuk x mendekati 2. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa mensubstitusinya. Langsung kita ubah saja. 2 min 3 per 2 plus 4. Hasilnya adalah negatif 1 per 6. Paham? Paham ya? Gampang. Nah, kemudian contoh soal yang berapa lagi? Karena kemarin kan kalian untuk turunan fungsi aljabar kalian sudah sangat memahami dengan tugas kelompok yang kemarin hasilnya sangat bagus. Jadi Ibu harap untuk fungsi aljabar kalian sudah Ibu anggap memahami. Seperti itu ya anak-anak. Mau contoh yang mana lagi yang bingung? Nomor 10 karena ada akar-akarnya ya. Oke, Ibu tulis di sini ya. Nomor 3. Soalnya dibacakan. Sinta, limit berapa itu? X min 4 per akar X plus 2 ya. Benar nggak? Iya, untuk X mendekati 4. Nah, kalau seperti ini, apakah kita bisa mensubstitusikannya? Bisa, tapi hasilnya coba. Kalau
ini kita ubah 4 dikurangi 4 berapa? 0. Ibu tuliskan coba. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 2 dikurangi 2 0. Hasil ini tidak boleh. Jadi intinya itu limit tidak boleh hasilnya 0/0 karena ini sifatnya tidak tentu. Tidak tentu. Nah, makanya ada banyak sifat. Jadi kalau misalnya saya seperti ini kita bisa menggunakan cara yang lain. Nah, untuk akar seperti ini kita bisa menggunakan dengan perkalian sekawan atau mengalikan dengan sekawan. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Limit X per 4 per akar X min 2 untuk X mendekati 4. Nah, kita kalikan sekawan yang ada akarnya. Kita tulis di sini. Berarti ini akar X plus 2 kali akar X plus 2. Ini namanya mengkalikan sekawan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja menggabungkannya. Ibu tulis di bawah sini. Kita gabungkan. Penghapusnya mana ya? Penghapusnya nggak ada, itu coret aja ya. Itu coret nggak apa-apa. Sebentar. Tulis aja dulu. Ini akar ya. Kita menggabungkan dulu. Jadi akar X min 2 akar X plus 2. Nah, setelah kita sudah tulis seperti ini kan bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Sini ya. X min 4 akar X plus 2. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? Akar X kali akar X. Seperti ini perkalian silang seperti ini. Berarti ini ada X, kemudian akar X kali 2 plus 2 akar X min 2 akar X, kemudian min 2 kali plus 2 berarti min 4. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian kita hitung lagi. Limit X min 4 kali akar X plus 2. Ini ada plus 2 akar X dan negatif 2 akar X. Ini bisa dicoret. Nah, berarti di sini berapa? X min 4. Ada X min 4, ada X min 4. Kita langsung saja coret. Berarti hasilnya limit akar X plus 2. Nah, akar X plus 2 ini sudah termasuk bisa dibilang hasilnya, Bu? Bisa. Nah, seperti ini. Bisa dipahami semuanya? Untuk 1, 2, 3 contoh soal ini dan penyelesaiannya, anak-anak bisa memahami? Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar kelompok. Belajar kelompoknya juga sudah melatih kepemimpinan kalian. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan belum? Ada yang ditanyakan tidak? Sari, Dada, paham? Ibu anggap paham ya kalau diam. Nah, sudah paham. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal halaman 40. Nah, di situ ada tabel apa itu? Tabel seperti kelompok juga ya. Nah, kali ini tapi meskipun di situ perintahnya kelompok, tapi Ibu harap semuanya mengerjakan individu karena itu gampang. Itu sudah mewakili contoh soal ini semua. Kalian pinter ya memilih contoh soalnya yang langsung bisa mewakili contoh soal di situ. Ibu tadi tidak memperhatikan. Oke, nggak apa-apa, yang penting kalian mau latihan. Oke, sudah bisa dipahami. Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 10 menit cukup ya? Cukup. Nanti kita bisa selesaikan bersama. Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke, berhubung waktunya tidak cukup, jadi itu tadi latihannya dibuat untuk tugas saja.
tapi ibu tambah 2 soal lagi di halaman 41 yang bawah itu, yang latihan soal itu yang bawah, nomor 1 dan nomor 5. Sebentar ibu tulis nomor 1 dan nomor 5 ya. Tambahan tugas dikumpulkan minggu depan di buku tugas masing-masing. Ingat tadi meskipun tugasnya kelompok tapi individu. Oke, sudah dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, berhubung waktunya sudah habis, jadi ibu akhiri untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih mempelajari limit fungsi aljabar, tapi dengan sifat-sifat yang lain. Ini kan tadi karena mewakili beberapa sifat saja. Nanti besok kita kupas tuntas semua sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Jadi jika ada yang tidak ditanyakan, ibu harap anak-anak itu bisa memahami ya. Jadi meskipun kita belajar matematika, kalian tetap harus semangat. Oke, cukup sekian dari ibu. Jangan lupa tetap belajar, dikerjakan tugasnya. Kemudian besok dikumpulkan tugasnya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf.